Jakarta bergejolak, Dr. Camelia siap jenguk Amar Zoni dari Nusa Kambangan. Jakarta kembali jadi sorotan, bukan karena sidang politik, tapi karena sosok kontroversial, Amar Zoni. Kali ini bukan soal perannya di layar kaca, tapi langkah nyatanya di balik jeruji besi. Dan satu sosok yang terus setia berdiri di belakangnya adalah Dr. Camelia. Perempuan berprofesi sebagai dokter gigi ini menyatakan secara terbuka bahwa ia sudah tidak sabar ingin menjenguk sang kekasih yang akan segera dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Jakarta untuk jalani persidangan lanjutan. Kepada media, Camelia mengatakan, kalau emang boleh ya, pasti jenguklah. Sebuah kalimat sederhana, tapi syarat dengan rasa rindu dan urgensi. Sebab bukan hanya rindu pribadi yang ia bawa, tapi juga misi hukum dan pembelahan. Pemindahan Amar ke Jakarta bukan sekedar administrasi hukum biasa. Ini bisa menjadi titik balik, sebuah langkah yang bisa memperkuat strategi pembelaan mereka, atau sebaliknya, menjerumuskan keduanya lebih dalam kepusaran perkara hukum yang semakin pelik. Rindu dan strategi, alasan Camelia butuh bertemu langsung Amar Zoni. Tapi rindu saja tak cukup. Dalam pernyataan selanjutnya, Camelia membeberkan alasan sebenarnya mengapa ia sangat ingin bertemu Amar secara langsung. Bukan sekedar pertemuan emosional, tapi juga pertemuan yang sangat strategis. Ia menyebut bahwa diskusi intens antara kuasa hukum dan terdakwa jauh lebih efektif dilakukan secara tatap muka ketimbang hanya melalui sambungan telepon. Kita harus diskusi buat pembuktian nanti nih, katanya. Di tengah kasus narkoba ketiga yang menjerat Amar, tiap detail keterangan dan bukti bisa menentukan nasib. Bagi Camelia, hadirnya Amar di Jakarta bukan cuma mempermudah jenguk atau memberi kekuatan moral, tapi menjadi langkah taktis dalam perjuangan hukum. Mereka tengah menyusun strategi, mencari celah dan memperkuat argumen pembelaan. Ini bukan sekedar romansa di tengah badai, tapi duet perlawanan yang tak bisa diremehkan. Perjuangan belum usai, Camelia tegaskan masih cari bukti dan saksi. Perempuan yang kini dikenal luas lewat kasus ini menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Masih banyak yang harus dibuktikan, masih ada saksi yang perlu dihadirkan. Masih harus berjuang lagi buat cari pembuktian dan saksi-saksi, ujar Camelia. Ia tidak hanya bicara sebagai kekasih, tapi sebagai bagian dari tim pendukung yang ingin membersihkan nama Amar. Terlepas dari opini publik yang sudah terbentuk, Camelia bersikukuh bahwa semua belum selesai. Ia percaya selama ada celah dalam proses hukum, mereka akan terus menempuh jalan itu. Keteguhannya inilah yang mulai mengundang simpati sebagian netizen, meskipun banyak pula yang mencibir dan mempertanyakan motif sebenarnya. Namun Camelia tetap melangkah, bahkan ketika tekanan media dan opini publik semakin menyesakan. Perjuangannya bukan hanya soal cinta, tapi tentang keyakinan bahwa seseorang layak diberi kesempatan kedua, meski ini sudah yang ketiga. Rencana pernikahan terbongkar, tapi ditunda. Di tengah kehebohan kasus ini, publik dikejutkan oleh kabar lain yang tak kalah kontroversial, rencana pernikahan. Ya, Dr. Camelia dan Amar Zoni dikabarkan siap menikah meski Amar masih berada di balik jeruji. Spekulasi langsung merebak. Benarkah mereka serius melangkah ke pelaminan atau hanya strategi pencitraan? Ketika dikonfirmasi, Camelia tak menampik. Ia mengakui bahwa niat baik itu memang ada. Namun ia juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan persidangan. Intinya sekarang fokusnya bukan ke situ dulu, jawabnya kalem. Meski tidak menyangkal, ia memilih menunda pembahasan pernikahan sampai proses hukum selesai. Keputusan yang bisa diartikan sebagai bentuk kedewasaan atau mungkin juga bentuk kehati-hatian. Dalam situasi serumit ini, setiap langkah bisa menjadi bumerang dan Camelia tampaknya sadar betul akan hal itu. Harapan pada mukjizat, eksepsi jadi kunci pembebasan Amar. Meski banyak pihak meragukan kemungkinan Amar bisa lolos dari jerat hukum, Camelia masih menyimpan harapan besar. Ia menyebut eksepsi sebagai satu-satunya jalan yang tersisa. Dalam hukum, eksepsi adalah pernyataan keberatan terhadap aspek formil dalam surat dakwaan. Jika diterima hakim, bisa saja sidang langsung gugur. Mudah-mudahan besok mukjizat, eksepsi hakim diterima, selesai tinggal ngurus pembebasan, ucap Camelia dengan ekspresi penuh doa.
Kata mukjizat bukan dipilih tanpa alasan, karena secara logika, peluang Amar bebas dari kasus ketiga ini terbilang kecil. Namun, dalam dunia hukum dan opini publik, kejutan bisa datang dari mana saja. Harapan ini menjadi satu-satunya pegangan mereka, dan bila terjadi, akan mengubah seluruh arah cerita. Tapi, bagaimana jika tidak? Camelia realistis, jangan ngayal dulu, sidang belum selesai. Tak semua tentang harapan dan doa, Camelia juga menunjukkan sisi realistisnya. Dalam wawancara lanjutan, ia menyatakan tak ingin terlalu larut dalam angan-angan pernikahan selama persidangan masih bergulir. Kalau sekarang udah hayal mau ke sana, taunya sidang belum selesai, ngapain juga gitu, katanya blak-blakan. Kalimat ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Camelia tidak sepenuhnya yakin, atau setidaknya ia tak ingin memberi harapan palsu baik kepada publik maupun dirinya sendiri. Fokusnya saat ini hanya satu, menyelesaikan urusan hukum sebaik mungkin. Pernikahan itu urusan nanti. Camelia tampaknya mulai memahami bahwa publik akan menghakimi setiap langkahnya. Dan di tengah badai ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan bakar baru untuk membakar citra mereka. Tudingan dan citra, Camelia tahan tekanan opini publik. Sejak mendekat ke Amarzoni, nama Camelia mendadak jadi sorotan. Ia bukan lagi sekedar dokter gigi, tapi sudah masuk ke pusaran gosip nasional. Banyak yang menudungnya hanya mencari popularitas. Ada pula yang menyebutnya terlalu naif, mencintai pria dengan rekam jejak kelam. Tapi Camelia tetap kukuh. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa yang ia cintai bukan sosok selebriti, melainkan pribadi Amar yang sebenarnya. Ngelihat Bang Amar itu bukan karena artisnya, tapi melihat pribadinya, katanya. Ini adalah pernyataan yang mencoba memisahkan panggung dan kenyataan. Tapi benarkah publik bisa membedakan keduanya? Dalam dunia hiburan yang syarat drama, kata-kata seperti ini bisa dianggap tulus atau justru sebagai bagian dari narasi yang disengaja. Korban lingkungan, Camelia yakin Amar bukan penjahat. Salah satu pernyataan paling mengejutkan datang dari keyakinan Camelia bahwa Amar bukan pelaku utama dalam kasusnya. Ia menyebut sang kekasih hanya sebagai korban lingkungan. Cuman salahnya nih di penyalahgunaan dan salah tempat lingkungannya waktu itu, ujarnya. Ini membuka babak baru dalam narasi mereka, bahwa Amar hanyalah produk gagal dari lingkungan buruk, bukan pribadi jahat. Pernyataan ini berani tapi beresiko, karena dengan menyebut Amar korban, berarti harus ada yang dituding sebagai pelaku. Dan hingga kini, publik belum mendapatkan jawaban siapa yang sebenarnya ia maksud. Apakah ini bagian dari strategi hukum, atau hanya bentuk pembelaan emosional dari seseorang yang sedang jatuh cinta? Amar nyaris bebas, tapi kasus baru menjeratnya lagi. Ironisnya, semua drama ini terjadi saat Amar sebenarnya tinggal selangkah lagi menuju kebebasan. Ia dijadwalkan bebas pada Januari 2026. Namun, jelang akhir masa tahanan, justru muncul tudingan baru, dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba di dalam rutan. Tudingan ini memukul semua pihak. Publik yang tadinya mulai melunak, kembali tajam menghakimi. Keluarga kembali terpukul. Dan Camelia, ia harus kembali membangun narasi pembelaan dari nol. Satu hal yang pasti, kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang waktu yang terbuang, kepercayaan yang hancur, dan cinta yang terus diuji oleh keadaan. Penutup, jika eksepsi gagal, akankah semua rencana ikut runtuh? Kini semua mata tertuju pada satu hal, keputusan hakim atas eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Amar. Jika diterima, pintu kebebasan terbuka lebar. Tapi jika ditolak, artinya proses panjang akan berlanjut. Dan ini bisa berdampak langsung pada semua rencana, termasuk hubungan Camelia dan Amar. Akankah mereka tetap kuat, ataukah satu demi satu rencana indah itu akan runtuh, seperti domino yang jatuh perlahan? Tak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas publik menanti. Dan ketika keadilan, cinta, dan reputasi dipertaruhkan dalam satu panggung besar bernama persidangan, hanya waktu yang bisa menjawab siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tumbang.